Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan melakukan simulasi atau mempraktekkan bagaimana cara analisis data menggunakan metode ANOVA atau One Way ANOVA menggunakan program SPSS. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa nonton video kita yang lain terkait analisis menggunakan program SPSS. Sebelum kita melakukan analisis data menggunakan One Way ANOVA, maka yang perlu diperhatikan yaitu kita harus mengidentifikasi data penelitian. Untuk syarat-syarat ANOVA, yang pertama yaitu jenis hipotesis dalam penelitian yaitu jenis hipotesis komparatif atau perbandingan lebih dari dua kelompok. Maksudnya adalah data yang akan kita bandingkan ini merupakan data perbandingan, tetapi harus memenuhi syarat yaitu lebih dari dua kelompok. Yang kedua, variabel dependen ini harus memiliki skala interval atau skala rasio, sehingga untuk ANOVA ini merupakan analisis parametrik. Untuk penjelasan interval dan rasio, silakan nonton video kita, link sudah disematkan di deskripsi. Yang ketiga yaitu data tidak berpasangan. Sebentar kita berikan contoh apa yang dimaksud dengan data tidak berpasangan. Yang keempat, setiap kelompok mempunyai beberapa variabel yang hampir sama. Maksudnya di sini yaitu data penelitian harus terdistribusi secara normal. Ini harus dilakukan pengujian normalitas sebelum melakukan analisis ANOVA. Yang kelima, data harus homogen. Ini juga harus dilakukan analisis terkait homogenitas data sebelum melanjutkan uji ANOVA. Berikut ini merupakan contoh hasil penelitian pada 3 kelompok pasien, di mana dilakukan pengukuran kadar glukosa puasa sebanyak 1 kali. Kelompok 1 ini merupakan pasien yang tidak mengkonsumsi antidiabetik, kelompok 2 pasien yang mengkonsumsi glibenclamid, dan ketiga yaitu pasien yang mengkonsumsi metformin. Untuk memastikan apakah data hasil penelitian ini bisa diuji atau bisa dianalisis menggunakan One Way ANOVA, maka kita akan identifikasi menggunakan tabel uji hipotesis. Pertama, kita identifikasi skala pengukuran. Skala pengukuran untuk kadar glukosa puasa ini merupakan skala pengukuran rasio sehingga masuk dalam kategori numerik. Kemudian, jenis hipotesis dalam penelitian kita akan membandingkan apakah ada perbedaan kadar glukosa di antara ketiga kelompok, sehingga jenis hipotesis ini merupakan komparatif, bukan korelasi. Skala pengukuran numerik ini juga masuk dalam analisis parametrik. Setelah menentukan bahwa jenis hipotesis adalah komparatif, maka kita akan menentukan apakah data berpasangan atau tidak berpasangan. Data masuk dalam kategori tidak berpasangan, karena data yang ada pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang akan dibandingkan ini merupakan data yang berasal dari subjek yang berbeda, sehingga masuk dalam kategori tidak berpasangan. Kemudian, data terdiri atas lebih dari 2 kelompok, karena ada 3 kelompok yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Sehingga dari proses identifikasi ini, maka kita menetapkan bahwa metode yang digunakan yaitu One Way ANOVA, akan tetapi harus memenuhi syarat yaitu data normal dan homogen. Untuk yang skala pengukuran ini masuk dalam kategori rasio. Jadi One Way ANOVA ini harus memenuhi syarat yaitu data normal atau terdistribusi normal dan varian data harus homogen. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA, sebentar kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya, kita akan buka program SPSS. Pertama, kita import data dari Excel, data yang akan kita analisis. Cara import data dari Excel ke SPSS, silahkan nonton video pada link yang sudah disematkan di deskripsi. Ini adalah data yang akan kita analisis. Kelompok 1, 2, 3 ada kadar glukosa darah puasa. Nah, untuk memperjelas kelompok 1, 2, dan 3 ini kelompok apa, kita ke variable view, dan di sini kita akan perjelas di value. 1 ini merupakan kelompok tanpa obat.
Kemudian 2 merupakan kelompok yang diberi Glibenclamide. Kelompok 3 merupakan kelompok yang diberi metformin. Selanjutnya untuk GDP ini kita perjelas di label, yaitu glukosa darah puasa. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji normalitas sebagai syarat ANOVA. Data harus terdistribusi normal. Maka klik Analyze, klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Masukkan variabel glukosa darah ke dependent list, kemudian kelompok ke factor list, kemudian klik plot, dan checklist bagian normality dan power estimation, kemudian continue, dan OK. Berikut ini merupakan hasil output pada uji normalitas dan homogenitas. Pada test of normality, kita lihat di bagian Shapiro-Wilk, nilai signifikansi untuk ketiga kelompok lebih dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal. Kemudian, untuk tes homogenitas, nilai signifikansi juga lebih dari 0,05 sehingga mengindikasikan bahwa data homogen atau varian data homogen, sehingga memenuhi syarat untuk analisis ANOVA, yaitu data normal dan varian data yaitu homogen. Karena data sudah memenuhi syarat untuk uji ANOVA, maka selanjutnya kita akan lanjutkan pada pengujian ANOVA dengan cara klik Analyze, kemudian klik Compare Means, kemudian pilih One Way ANOVA, masukkan variabel glukosa darah puasa ke dependent list, kemudian kelompok ke bagian faktor. Selanjutnya, kita klik OK. Pada tabel ANOVA, nilai signifikansi yaitu 0,000. Jika nilai signifikansi pada tabel ANOVA kurang dari 0,05, maka ini mengindikasikan bahwa ada kelompok yang berbeda secara signifikan. Sehingga jika pada tabel ANOVA nilai signifikansi atau nilai P kurang dari 0,05, maka kita lanjutkan pada uji post hoc. Nah, untuk uji post hoc, kita kembali ke Analyze, kemudian Compare Mean, kembali klik One Way ANOVA, kemudian pilih post hoc bagian ini, kemudian klik Bonferroni, kemudian Continue, dan OK. Jadi saya ulang, jika tabel ANOVA nilai P kurang dari 0,05 maka dilanjutkan ke uji post hoc. Akan tetapi jika nilai P lebih dari 0,05, ini mengindikasikan bahwa tidak ada kelompok yang berbeda secara signifikan. Pada tabel post hoc test atau multiple comparison, kita bisa melihat nilai signifikansi pada perbandingan ketiga kelompok. Untuk perbandingan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dan 3, maka signifikansi atau nilai P kurang dari 0,05. Untuk kelompok diberi metformin dengan kelompok diberi Glibenclamide, maka nilai P lebih dari 0,05. Dari tabel nilai signifikansi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kelompok 1 atau kelompok tanpa obat signifikan, atau jika kita bandingkan dengan kelompok 2 dan ketiga, maka terdapat perbedaan bermakna dengan kelompok 2 dan 3. Kemudian kelompok 2 jika dibandingkan dengan kelompok 3 ataukah kelompok 3 dengan kelompok 2, maka tidak ada perbedaan yang signifikan, atau kelompok 2 tidak berbeda bermakna atau tidak signifikan dengan kelompok 3 karena nilai P lebih dari 0,05. Sedangkan kelompok 1 dengan kelompok 2 dan 3 nilai P kurang dari 0,05. Demikian penjelasan kita terkait uji ANOVA. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa nonton video kita yang lain terkait
analisis statistik menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.